Oke, kita mulai saja sudah 19.38. Saya rasa apa namanya? eh kita sudah cukup banyak kemarin-kemarin sudah kita bahas apa itu namanya? Beragam topik-topik yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita bahas topik tentang makanan. Jadi malam ini sesi ke-50 kita bahas tentang doktrin makanan. Singkatnya kita nanti akan membahas tiga aliran, tiga jenis sumber doktrin tentang makanan. Kemudian nanti kita juga bahas beragam penafsiran-penafsiran dari banyak sekte ya. Karena tiap sekte itu punya tafsir sendiri-sendiri gitu. Beda-beda. Gitu. Jadi termasuk saya dulu pernah ketemu salah satu di Solo ya, ada satu orang. Kalau kemarin saya lihat di akunnya, karena juga teman saya gabung, dia punya, kalau teman-teman pernah lihat Rotary Club ya, klubnya orang-orang berju gitu ya, untuk ya apa itu namanya, menyumbang gitu. Kalau biasanya orang konspirasi suka menyebutnya secret society. Ini apa nih, Jeffrey ketiduran. Ya, jadi dia bilang gini, dia Chinese ya, secara etnis Chinese, tapi dia itu anti makan babi. Padahal di gerejanya juga sebenarnya bukan gereja mesianik, bukan gereja Shaker-Nemer yang Jewish gitu ya, maksudnya aliran-aliran yang pro Torah sekali dengan kekakuan hukum-hukumnya gitu. Tapi dia begitu doktrinnya gitu. Dan tentunya juga, dan dia punya, Jeffrey kok matikan videoku nggak? Ya, eh, jadi dia punya pandangan tidak seperti yang lain gitu ya. Jadi dia, saya nggak tahu dia pernah gabung di komunitas apa gitu, tapi dia sangat pro Torah gitu. Bahkan dia termasuk anti Paulus gitu. Jadi anti Paulus itu dia tidak mengakui kanon PP itu, kitab-kitab Paulus tidak, dia tidak mengakui. Jadi hanya kitab-kitab 4 sampai Lukas ya, sampai apa itu namanya, kisah ya. Pokoknya yang kitab Paulus tidak dia suka. Karena dia beranggapan Paulus itu mengajarkan anti Torah gitu. Nah, saya sendiri juga pro Torah gitu ya. Kemudian saya ketemu orang seperti ini, ya jadi mikir, oh ternyata ada orang lain juga yang bergumul gitu. Walaupun saya tidak se ekstrim dia. Karena saya tidak berpandangan Paulus itu anti Torah sebenarnya. Dia pro Torah. Cuman yang beliau belum paham, kukira cara nulisnya Paulus itu adalah ketika dia ngomong Torah itu dia sedang membahas tradisi Torah atau Torah tertulis yang dari Sinai. Nah, itu ada dua beda. Tapi dituliskan sama-sama Torah itu, hukum Torah, hukum Musa ke nama lainnya ya. Jadi orang kesulitan membedakan ini Paulus ini yang dibahas apa gitu. Padahal kalau kita cermati, semua hal yang dibahas Paulus itu yang dia anti ya, itu bukan ke tulisan Musanya sebenarnya, bukan ke kitab-kitab Sinainya, tapi ke kitab-kitab atau ajaran, mungkin belum dikitabkan dulu ya, ajaran Farisi gitu. Misalnya tradisi-tradisi hari raya, tradisi Sabat. Nah, Yesus sendiri juga seperti itu sebenarnya. Dia dalam banyak hal dia pro dengan ajaran rabbinik ya. Dia banyak memakai pengajaran rabbinik, termasuk dengan hukum kasih. Itu perumusan rabbinik sebenarnya. Tetapi dia juga anti dengan banyak hal yang dia anggap munafik gitu ya. Misalnya hari Minggu ada kambing jatuh atau lembu jatuh ke sumur, nggak dianggap. Dengan alasan tidak mau bekerja, itu dianggap munafik. Ketika dia menyembuhkan di hari Sabat, orang Farisi protes, ya kalian munafik gitu. Jadi
kalian mengunggulkan tradisi rabbinik lebih tinggi dari perintah Torah sendiri. Jadi larangan bekerja itu tidak termasuk ke hal-hal seperti ini. Jadi larangan bekerja itu untuk hal-hal yang bekerja, yaitu apa? Mendapatkan uang, yang penghidupan. Tapi yang nolong orang itu tidak ada larangan. Jadi melarang orang melarang orang menolong di hari Sabat dan karena alasan dianggap bekerja itu rabbinik, tradisi rabbinik, tidak ada dalam ajaran Musa sebelumnya, itu tidak pernah ada sebenarnya. Makanya gerakan yang didirikan Yesus ini sebenarnya itu semacam reformasi kepada agama Sinai. Dia berpandangan bahwa pengajaran rabbinik itu sudah melenceng, banyak melencengnya, enggak seperti itu. Jadi ketika mereka banyak berdoa di jalan-jalan dianggap munafik, ya itu contoh. Jadi ada banyak hal yang apa namanya eh diprotes dengan Yesus, termasuk misalnya cuci tangan. Kemarin ketika ada COVID, saya menonton, bukan nonton, menyimak komentar-komentar beberapa Jewish gitu ya, yang di fanpage-nya Jewish. Mereka komentar, oh ini terbuktikan bahwa cuci tangan itu baik untuk kesehatan. Ya kenapa itu Yesua malah membatalkan aturan cuci tangan? Dia membahas PB gitu. Cuman saya eh, dalam hati mikir begini, bukan cuci tangannya yang jadi poin di era COVID, tapi pakai sabunnya. Kalau kamu cuma cuci tangan, nggak ada sabunnya, nggak mati itu virusnya. Jadi cara pandang Jewish seperti ini yang ya kurang tepat juga. Artinya dia memakai alasan untuk menyerang, tetapi logikanya nggak masuk sebenarnya. Karena di cuci tangan itu di era COVID bukan masalah airnya, tapi masalah sabunnya, harus pakai sabun. Di era Yesus yang diprotes itu sebenarnya bukan soal mentah-mentah cuci tangannya, tapi dia sedang ingin menunjukkan bahwa di agama sini cuci tangan itu tidak ada, tradisi itu tidak ada, jadi keharusan ini itu tuh tidak ada. Jadi cuci tangan di era Yesus yang diajarkan Farisi itu bukan untuk kesehatan, tapi lebih ke ritual cuci tangan. Kalau kita budaya budaya di sini ya, misalnya habis layat cuci tangan, cuci kaki, itu budaya, plus ada unsur agamanya ya. Jadi berharap dengan cuci tangan itu roh-roh dari kuburan nggak ikut masuk ke rumah. Itu ada imannya, ada agamanya. Nah di Yahudi juga mirip-mirip. Jadi cuci tangan itu bukan bermakna kesehatan, tapi bermakna spiritual, penyucian. Nah, dianggap ya seperti orang baptis gitu ya, mikveh, permandian atau baptis. Jadi orang disucikan dengan air. Konsep imannya masuk. Nah, jadi kita di hari ini juga belajar hal yang sama. Jadi kita berusaha dengan mindset kritis terhadap beragam ajaran yang ada di masa lalu, betul masa sekarang. Nanti kita juga akan membahas banyak sekte-sekte atau aliran. Baik, saya akan share screen. Saya coba share ini ya. Tab saya, bentar. Oke, ini bisa dilihat.